terkait dengan keyakinan sebahagian orang-orang sufi, ya. Ini sebahagian, bukan seluruhnya, kita katakan sebahagian, yang mana mereka meyakini bahwasanya para wali, orang-orang yang mereka menempati kedudukan wali, ya ada namanya wali kutub, ya, wali ghais, ya, yang mana mereka meyakini para wali tersebut memiliki peranan di alam semesta ini. Bahkan mereka mengatakan seperti yang telah kita sampaikan tadi langsung dari kitab ulama sufi, mereka meyakini ada wali mereka yang Allah berikan, ya, kemampuan untuk mengucapkan kata kun. Artinya dia juga bisa mencipta seperti sebagaimana Allah juga menciptakan. Terkait dalam masalah itu, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Ini beda, ya, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, beda. Ini adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Dalam kitabnya Al-I'lamu Biqawati'il Islam, ya, pada halaman 209. Jadi beliau menjelaskan, ini kitab beliau ini terkait dengan masalah akidah, ya. Kalau ulama abad ini, ya, ulama abad 12 Hijriah seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, beliau punya buku Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Buku ini beliau ambilkan 10 pembatal yang dalam buku beliau itu beliau ambil talkhis, ya, bentuk ringkasan dari kitab-kitab fikih, ya. Nah, di antara buku yang menjelaskan tentang masalah pembatal keislaman itu juga kitab ini, ya. Kitab Al-I'lam Biqawati'il Islam ini, yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Pada halaman 219 ini beliau mengatakan wa mimma yakunu minad du'a'i kufran aidan, dan di antara bentuk yang menjadikan doa itu suatu kekufuran. Nah, ini doa kan bagus, namun ternyata ada pula orang berdoa namun doanya itu justru menjatuhkan dia ke dalam kekufuran, membuat pelakunya jadi kafir, ya. Nah, di antaranya adalah an yatlubad da'iyu subuta ma dallal qati'ul aqliyu ala nafyihi. Seorang yang berdoa, ada ini orang yang berdoa, dia meminta supaya Allah menetapkan, menjadikan sesuatu yang secara dalil qati', secara qat'i, berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan akal, ditolak. Nah, dia minta itu, ya Allah, ya kan, sesuatu yang terlarang, ya kan, di dalam agama untuk diminta, dia minta itu. Contohnya seperti apa, ya kan, beliau bawakan beberapa contoh, dan di antara contohnya yaitu adalah an yaj'ala lahu tasarrufa fil alam bima aradahu. Dia meminta supaya Allah menjadikan dia memiliki peran di alam ini dan melakukan apa yang dia kehendaki di alam ini. Atau dia meminta sesuatu yang sudah dinafikan dalam agama, dia minta itu halal. Ya Allah, halalkanlah babi bagiku, itu doa. Nah, orang seperti ini, ya, jatuh ke dalam kekufuran dengan doa yang dia sebutkan. Ini kata beliau. Atau dia minta, ya Allah, berikanlah aku kun fayakun, ya Allah, supaya aku bisa juga menciptakan sepertimu. Ini keyakinan orang sufi. Ya, kemudian beliau menukilkan perkataan imam, ya, seorang ulama hadis. Qala al-Imamul Qurafi, Imam Al-Qurafi salah seorang ulama hadis juga ulama fikih, ya kan? Wa qad waqa'a hadza li jama'atin min jahalati sufiyyati. Orang yang meminta kepada Allah dan meyakini Allah telah memberikannya peranan dalam alam semesta ini, bahkan Allah memberikannya kemampuan untuk mengucapkan kun fayakun sehingga dia bisa menciptakan seperti apa yang Allah ciptakan. Kata Imam Al-Qurafi, ini terjadi pada sekelompok jamaah min jahalati sufiyyati, dari kelompok orang sufi yang bodoh, katanya, ya, dari orang dungu dari kalangan sufi. Ini beliau yang mengatakan, bukan kita, ya kan. Wa yaquluna, mereka orang sufi mengatakan fulanun u'tiya kalimakun, si fulan itu diberikan kemampuan untuk mengatakan kun fayakun, ya kan. Wa yas'aluna an yu'ta kalimatakun. Kemudian mereka orang-orang tasawuf yang juhalahnya, ya, yang jahalahnya ini meminta supaya diberikan kalimat kun, ya kan, allati fi qouli ta'ala, yang terdapat di dalam firman Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an
ayyaqula lahu kun fayakun. Ini hak Allah ini. Sesungguhnya urusannya, yakni urusan Allah. Apabila Allah menghendaki terjadinya sesuatu, Allah cukup mengucapkan kun, jadilah. Kun itu kan jadi, asal katanya kana yakunu. Kun, jadilah. Fayakun, maka terjadilah sesuatu itu. Ini hanyalah Allah. Orang sufi enggak, dia mau juga itu. Dia mau sakti kayak Allah katanya. Nauzubillah min dzalik. Ini ya yang dikatakan oleh beliau ya. Wa muqtadu hadzal talab asyarikatu fil mulki, dan konsekuensi dari meminta supaya diberikan kun ini, konsekuensinya apa? Ya, dia ingin bersyarikat, berkongsi dengan Allah di dalam penguasaan alam semesta ini. Wa huwa kufrun, dan ini adalah perbuatan kufur. Ulama Syafi'i aja mengatakan orang tasawuf seperti itu kafir. Ya kan, kok Syekh Fauzan yang disalahkan itu? Pertanyaannya kenapa gitu? Ya kan? Kenapa? Karena kebencian dengan suatu golongan. Padahal beliau mengaku Syafi'i, ya kan? Ini ulama Syafi'i yang kita nukilkan. Ya, bukan daripada ulama yang dicap, yang dilabeli, yang divonis Wahabi. Ini hadirin yang dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.